Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudaraku orang muda dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada kesempatan hari ini kita boleh menikmati kasih dan kebaikan-Nya. Pada saat ini dalam program renungan secara online di Gereja Masyayat Penyarik 7 Jemaat Kuningan, biarlah kita semuanya boleh mendapatkan berkat-Nya. Dan pada saat ini, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, Tuhan Khalik pencipta kami, Tuhan sumber kehidupan, kekuatan dan keselamatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang suci mengurapi kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan boleh menguatkan iman percaya kami. Kami boleh memiliki pengharapan yang pasti, oleh karena Engkau-lah Tuhan dasar pengharapan kehidupan kami, di mana kami akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman dan keselamatan. Hadirlah di dalam kehidupan kami, dan nyatakanlah kuasa-Mu senantiasa. Mohon ampun Bapa atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pada saat ini, renungan yang ingin saya sampaikan berjudul Harapan di Tengah Pergumulan. Harapan di tengah pergumulan. Bapak, Ibu, teman-temanku orang muda dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa sudah hampir 6 minggu berjalan. Kita mengalami satu keadaan yang sulit, satu kondisi yang membuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara ini menjadi sulit, yaitu kita mengalami wabah COVID-19. Saat ini wabah ini sudah melanda di hampir 213 negara. Dan yang terkonfirmasi ini berdasarkan data dari pemerintah, sudah hampir 2,9 juta orang. Dan yang sudah diizinkan untuk beristirahat oleh karena wabah ini hampir kurang lebih 189.000 orang. Sudah banyak kesedihan, sudah banyak duka cita yang dialami oleh karena wabah ini. Dan pada saat ini, di tengah wabah yang masih terjadi dan kita tidak tahu entah kapan ini akan berakhir, saya ingin mengajak kita semuanya untuk meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena di dalam pengharapan itulah kita akan memiliki kekuatan. Satu pertanyaan, mengapa penting di saat kondisi seperti ini kita masih memiliki pengharapan? Secara khusus pengharapan di dalam Tuhan.
Kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Saya ingin membacakannya untuk kita pada hari ini. Ibrani pasal 6 ayat 19, bagian A. Firman Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi ketika kita memiliki pengharapan di tengah pergumulan seperti ini, itu digambarkan seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang tertanam, dan itu aman bagi jiwa kita. Saat ini mungkin Bapak Ibu ketika kita tidak memiliki pengharapan, mungkin kita sudah akan mengalami satu kehidupan yang mengerikan, satu kehidupan yang lebih sulit ketika kita tidak lagi memiliki pengharapan. Untuk itulah saya ingin mengajak di tengah kondisi ini, mari kita lebih perkuat pengharapan kita di dalam Tuhan. Pada saat mana biasanya pengharapan itu timbul? Kitab Roma pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-3. Saya ingin kita sama-sama untuk merenungkannya. Roma pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-3, bagian B. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan ini timbul biasanya ketika kita mengalami kesukaran hidup, mengalami kesengsaraan, mengalami pergumulan. Dari pengharapan itu muncul menjadi suatu ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Dan dari ketekunan itu kita menjadi tahan uji di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang berikutnya. Ingat bahwa pengharapan ini muncul oleh karena adanya kuasa Roh Kudus yang menjamah hati kita. Jadi tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Tetapi oleh karena jaman Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kita memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan. Kemudian hal yang lain yang ingin boleh kita renungkan pada saat ini. Siapa yang menjadi dasar pengharapan kita? Apakah Bapak Ibu mengandalkan manusia yang lain? Mungkin orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang melimpah hartanya di kondisi saat ini? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 secara khusus, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan berfirman dengan begitu jelas melalui Nabi Yeremia bahwa kita akan menjadi umat-umat yang terkutuk ketika mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Raja Daud di dalam kitab Mazmur 118 ayat yang ke-9, lebih baik bersandar kepada Tuhan daripada bersandar kepada para bangsawan. Dan kita memang melihat saat ini Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menghalau akan wabah ini. Orang yang sekaya apapun, orang yang sehebat apapun, orang yang memiliki kuasa seperti apapun tidak akan sanggup melawan atau menghalau wabah ini. Lalu kepada siapa kita harus bersandar? Dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama. Saya ingin kita boleh merenungkannya bersama-sama pada saat ini.
1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama Tuhan berfirman, dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi Rasul Paulus menjelaskan kepada kita dengan begitu gamblang bahwa dasar pengharapan kita hanya kita dapati di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di dalam orang yang lain, atau tidak kepada sesuatu yang lain selain di dalam Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa? Mengapa harus di dalam Tuhan Yesus? Mengapa tidak kepada yang lain? Kita akan melihat satu persatu, Bapak Ibu. Kita akan melihat mengapa harus Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa saja yang Tuhan sudah lakukan sementara Tuhan melayani di atas dunia ini. Mari kita mulai berjalan di dalam firman-Nya yang luar biasa. Yang pertama, mengapa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Kita buka Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di situ menceritakan satu keadaan di mana mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur. Satu hal yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan kerjakan. Kemudian kita bisa melihat lagi contoh-contoh bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam ini. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 4 kitab Injil menulisnya dengan begitu jelas tentang peristiwa ini. Bagaimana keajaiban itu terjadi? Bagaimana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan sisanya 12 bakul. Luar biasa sekali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kemudian kita bisa melihat lagi contoh yang lain. Ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut yang luar biasa. Murid-muridnya sudah ketakutan. Mereka begitu ketakutan di tengah amukan badai itu. Namun Tuhan mampu menghardik dan menghentikan angin itu dalam waktu yang sesaat. Dan 3 kitab Injil menulis dengan jelas akan peristiwa ini. Jadi Bapak Ibu, teman-temanku orang muda dan anak-anakku, ketika saat ini kita sedang mengalami kesulitan pergumulan itu, entah itu kesulitan ekonomi, saya yakin saat ini banyak pengusaha yang kebingungan oleh karena memang tidak ada lagi order, memang tidak ada lagi yang bisa dikerjakan sementara harus memberikan upah kepada karyawannya. Saat ini para karyawan begitu sulit, bahkan sudah ada yang dirumahkan, oleh karena memang tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Tetapi percayalah, ketika iman Bapak Ibu, iman teman-temanku orang muda dan iman anak-anakku kita nyatakan kepada Kristus, Tuhan sanggup untuk membuat segala sesuatu itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dari hal yang mustahil itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Kita bisa lihat itu pernah terjadi ketika Nabi Elia datang ke Sarfat. Minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Padahal janda itu besoknya lagi akan mati. Dan itu Tuhan kerjakan juga untuk kita pada saat ini, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Yang kedua, mengapa kita menaruhkan atau meletakkan dasar pengharapan kita di dalam Tuhan? Oleh karena Tuhan Yesus
berkuasa atas segala penyakit. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan semua penyakit di atas dunia ini. Saya ingin mengajak kita untuk membuka kitab Matius pasal 8. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana mujizat Tuhan itu begitu ajaib dan luar biasa. Matius pasal 8. Ini tertulis juga di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 29 dan sampai 34 dan Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Matius pasal 8 ayat 14 dikatakan, setibanya di rumah Petrus, Tuhan Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Kita juga akan bisa melihat Lukas pasal yang keempat. Ini contoh-contoh yang Tuhan sudah lakukan di dalam pekerjaan pelayanan di atas dunia ini, menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Saya baca secara khusus ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Tidak disebutkan berapa banyak, tetapi saya percaya orang banyak sakit, Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan sembuh seketika. Dan Bapak Ibu lihat, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama tadi, memberikan roti kepada 5.000 orang, dia sebelumnya juga melakukan mujizat menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Jadi mengapa kita letakkan dasar pengharapan kita di dalam Kristus? Oleh karena Tuhan sanggup untuk menyembuhkan semua penyakit dari tubuh kita secara jasmani. Kemudian yang ketiga, mengapa kita meletakkan dasar pengharapan kita di dalam Kristus? Oleh karena Tuhan Yesus berkuasa mengusir kuasa roh jahat. Sekali lagi kita melihat kitab Lukas pasal yang keempat. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, yang Tuhan sudah lakukan. Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-31, saya akan membacakannya untuk kita hari ini. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah dari pajanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan masih banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menghardik kuasa-kuasa kegelapan itu untuk pergi dari manusia. Jadi inilah mengapa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang keempat, mengapa kita meletakkan dasar kepercayaan kita, dasar pengharapan kita kepada Kristus. Oleh karena Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam kitab Yohanes pasal 11, mohon maaf. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 26. Ketika Lazarus dibangkitkan.
Satu hal yang menarik Bapak Ibu, yang boleh kita lihat di sini. Saya ingin kita boleh membaca Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Mulai ayat yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, kabar tentang Lazarus yang sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang muda yang terkasih di dalam Tuhan, dan anak-anakku yang diberkati. Di peristiwa ini, Tuhan sengaja menahan diri 2 hari untuk bertemu dengan Maria dan Marta. Padahal dia tahu Lazarus sudah mati. Dan itu disampaikan kepada para muridnya. Ya. Di ayat berikutnya, kita boleh lihat. Di situ Tuhan menyampaikan kepada para muridnya. Di ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang padanya. Saya merenungkan Bapak Ibu, mengapa Tuhan membiarkan peristiwa ini terjadi? Dia memiliki waktu jeda. Rupanya Tuhan menginginkan Marta, Maria percaya kepadanya, termasuk para murid, sehingga kemuliaan itu nyata. Saya berpikir kenapa wabah ini cukup lama terjadi. Inilah waktu jeda Tuhan, supaya kita memiliki lebih lagi kepercayaan kepadanya. Sehingga kita akan mengetahui bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Itulah mengapa kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Oleh karena Tuhan berkuasa atas alam ini. Tuhan berkuasa atas semua penyakit, dia sanggup untuk sembuhkan itu. Tuhan berkuasa atas seluruh roh jahat, Tuhan akan hardik semuanya itu. Dan Tuhan berkuasa atas maut, dia sanggup membangkitkan orang-orang mati. Pada saat ini, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, apapun itu Bapak Ibu, apapun itu orang-orang muda dan anak-anakku, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang 5 mengatakan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Kemudian Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur 62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja aku tenang, karena dialah harapanku. Jadi di akhir renungan pada saat ini, marilah kita meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus, Tuhan kita. Karena dia sanggup untuk memberikan kepada kita kelepasan di tengah pergumulan kita. Dia sanggup memberikan kepada kita kecukupan di tengah kekurangan kita. Dia sanggup memberikan kita kesembuhan di tengah segala penyakit yang mungkin saat ini kita alami. Dia sanggup untuk memberikan kita keselamatan di tengah segala kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan hidup kita akan semakin dikuatkan. Iman kita semakin ditumbuhkan di dalam kuasa Kristus Tuhan kita yang ajaib. Untuk menutup renungan pada saat ini, kembali saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Tuhan Bapa kami yang ada di surga, di akhir dari renungan pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membukakan satu pengertian kepada kami, bahwa Engkaulah pengharapan kami yang sejati. Tuhanlah sumber kehidupan kami yang sesungguhnya. Dan biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa-Mu. Karena kami percaya Bapa, di dalam setiap pergumulan yang kami alami, Tuhan hadir untuk memberikan kelepasan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, untuk menikmati semua kebaikan yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, seluruh kekhawatiran kami, seluruh kegelisahan kami di dalam kuasa-Mu. Karena kami percaya, tangan kuasa Tuhan sanggup untuk memberikan kami ketenangan, memberikan kami kedamaian, dan memberikan kami kelepasan dari setiap pergumulan kami. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, dan di seluruh alam semesta ini, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan